nikmat yang Allah berikan kepada kita dari kita dilahirkan hingga hari ini, maka tentu kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan juga kemudian apabila kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah la tuhsuha, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita kemudian selalu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wabil khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat surga. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini telah mengajarkan kepada kita tentang arti pengorbanan. Betapa tidak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merelakan jiwanya, hartanya, waktunya demi agama ad-dinul Islam. Semoga kita senantiasa selalu menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan mengajak kepada jemaah sekalian untuk kemudian selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, sehingga nantinya kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki predikat mukminin, muslimin dan muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita berpikir berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita ini akan merasa tidak cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sudah luar biasa, khususnya nikmat iman, Islam, sehat dan sehat. Betapa tidak banyak orang di luar sana yang masih belum Allah berikan nikmat iman. Masih banyak orang di luar sana yang belum Allah berikan nikmat Islam, sehat dan sehat. Maka kita yang berada di sini dan berikan nikmat tersebut, tentunya tidak ada kata lain untuk selalu mensyukur nikmat yang Allah berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dengan kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaallah Allah akan menambah nikmat kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita ini kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka qul saja inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul yang dirahmati oleh Allah
Berbicara terkait dengan nikmat, tentu ada sebuah kisah di zaman kali ini. Tapi ini bernama Ibrahim ibn Adham. Suatu ketika Ibrahim ibn Adham ini berjalan-jalan mengelilingi sebuah kota. Ibrahim ibn Adham ini menemukan sesosok pemuda yang mana pemuda ini tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, matanya buta dan terkena penyakit jiwa. Penyakit jiwa adalah penyakit kulit yang sangat dan sebagainya. Pemuda ini terkapar di jalan. Suatu ketika ada seseorang yang memberikan sesuatu makanan kepada pemuda itu. Apa yang dikatakan oleh pemuda itu? Alhamdulillah ya Allah, nikmat yang besar yang kau berikan kepada aku. Pemuda yang secara fisik moral memiliki keterbatasan, tetapi begitu luar biasa dalam syukur nikmat yang Allah berikan. Ibrahim ibn Adham yang melihat secara langsung merasa kaget, merasa terkenal, merasa takut dengan pemuda yang memaaf secara fisik memiliki keterbatasan. Akan tetapi luar biasa pemuda itu dalam bersyukur nikmat yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, tentunya marilah kita gunakan untuk sebaik-baiknya, lebih-lebih untuk taqarrub ila Allah, untuk kemudian kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah kita sudah tahu bagaimana kita supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu jalan pintu dari kunci. Apakah kita ini sudah tahu apa jalan menuju surga? Kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang memiliki suatu jalan lebih-lebih untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Bagaimana tidak? Kalau tanpa ilmu mungkin kita tidak tahu bagaimana cara berwudu. Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara sholat. Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara zakat dan lain sebagainya. Maka dari itu jalan menuju surga adalah ilmu. Setelah kita mengetahui jalan menuju surga, apakah kita langsung bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah tidak. Kita harus tahu pintu dan surga terlebih dahulu. Makanya ada yang namanya bab sholat, pintu bagi orang yang ahli sholat. Ada yang namanya bab zakat, tempatnya orang yang ahli zakat. Ada juga babul haji, pintunya bagi orang-orang ahli haji dan lain sebagainya.
maka dari itu pintunya surga adalah amal soleh. Setelah kita tahu ilmunya, maka konsekuensinya tanggung jawab kita adalah mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu jalannya, setelah kita tahu pintunya, maka yang terakhir kita harus memiliki, kita harus memegang kuncinya. Kuncinya surga itu adalah tidak syirik. Kita selalu senantiasa mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tidak menyebutkan Allah, insya Allah kuncinya surga itu akan kita pegang bersama-sama. Maka dari itu jemaah sekalian, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan marilah kita gunakan lebih-lebih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus tahu tata cara bagaimana untuk menjadi kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu, dan yang kedua, kita selalu mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan yang terakhir, jangan sampai kemudian kita terjadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak bagus, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa amdana alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib wasiat kepada diri khatib pribadi dan mengajak kepada jamaah sekalian untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah dan menjadi pendekat ini muslimin dan bersih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini tentunya dari kita semua ini meneladani sosok pemuda yang dikisahkan oleh Nabi Ibrahim bin Adham. Pemuda yang mohon maaf
yang Allah berikan. Pemuda yang dalam kisahnya tangan gak punya, matanya buta, kaki gak punya, dan pemuda ini terkena penyakit kulit yang jelas pada saat itu. Akan tetapi sungguh yang begitu amat luar biasanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini untuk kemudian selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga marilah kita senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan tidak paling penting, jangan sampai kemudian kita mensyukur dan menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga nantinya kita insya Allah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إننا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان